Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Denovi Channel. Yuhu. Oke, seperti yang kita ketahui, virus corona sekarang ini sudah menyebar di negara kita. Sudah banyak orang yang terjangkit virus tersebut. Nah, salah satunya yang benar-benar langka banget dicari adalah selain masker, yaitu hand sanitizer. Sebenarnya udah banyak banget orang yang membuat video untuk membuat hand sanitizer sendiri. Nah, aku pun sebenarnya dari minggu lalu itu udah pengen banget bikin video ini, tapi aku mencoba untuk mencari tahu dulu dan melakukan riset supaya informasi yang aku sampaikan ini tidak akan salah. Nah, membuat hand sanitizer itu memang terlihat gampang, tapi kita harus tahu dulu takarannya. Oke, sebelum aku lanjut videonya, aku ingin sedikit memberi informasi kepada teman-teman semua, kandungan apa saja sih yang biasanya ada di dalam hand sanitizer. Di sini aku punya stok hand sanitizer dari Kitasi dan Antis. Di sini aku baca bahan aktif yang terdapat dalam hand sanitizer ini sudah terdapat di Kemenkes ya, mereknya Kitasi. Aku beli di apotek. Ini di sini bahan aktifnya adalah alkohol 70%, vitamin E dan castor oil 0,2%. Nah, kalau untuk anti sendiri di sini hanya tertulis alkohol 70% dan lain-lain. Di sini ada campuran jeruk nipisnya juga ya. Dan selanjutnya aku juga sudah mencari tahu dari berbagai merek yang lainnya. Aku mencoba searching, ada hand sanitizer dari merek Dettol, itu mengandung alkohol 63%, aloe vera, dan chamomile. Lalu ada Lifebuoy, itu mengandung vitamin E dan pelembab. Lalu ada hand sanitizer dari Nuvo, itu mengandung etanol 70%. Lalu juga ada dari Clarins, yaitu mengandung alkohol 70%, vitamin E dan castor oil. Lalu juga dari Bath Body Works, itu alkohol 68%. Dan dari Carex, yaitu alkohol 70% dan lidah buaya. Satu lagi yaitu dari Esculin The Kids, itu mengandung alkohol 60% dan vitamin E. Itu adalah kandungan-kandungan hand sanitizer yang dijual di supermarket dengan merek-merek yang udah terkenal ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau buat sendiri? Nah, dari kandungan-kandungan yang sudah aku sebutkan tadi, itu selalu pasti ada alkoholnya. Konsentrasinya berapa persen, itu berbeda-beda. Nah, ini bahan utama untuk membuat hand sanitizer adalah alkohol, karena alkohol itu bekerja sebagai antiseptik dan disinfektan. Kalau misalnya teman-teman bertanya alkoholnya harus berapa persen, nah, kalau menurut standar WHO itu yang dapat mematikan kuman dan bakteri itu adalah minimal 60%. Di sini aku pakai alkohol 70%. Kalau lebih tinggi ya itu lebih bagus. Karena apa? Karena ketika nanti alkohol ini dicampur dengan campuran lain, konsentrasi alkoholnya itu akan berkurang. Kalau misalnya aku menggunakan alkohol yang 70%, ketika aku campurkan dengan bahan yang lainnya, konsentrasinya itu tidak akan menjadi 70% lagi, akan di bawah 70%. Tapi ada standar minimalnya, tidak boleh kurang dari 60%. Makanya kita harus membuat campuran dengan takaran yang benar dan sesuai. Nah, kalau misalnya kalian mau cari aman, kalian bisa menggunakan alkohol di atas 70%, seperti 96%. Karena ketika diberi campuran lain, dia akan turun-turun itu paling 80 hingga 70%, dan itu masih aman. Nah, di sini aku menggunakan campuran tambahan aloe vera gel atau gel lidah buaya. Kenapa harus menggunakan campuran tambahan? Nah, sebenarnya alkohol saja pun sudah bisa. Kok ribet-ribet sih pakai campuran? Udah aja alkoholnya, kan alkohol udah mengandung antiseptik. Iya, betul, alkohol sudah mengandung antiseptik. Tapi ingat, sifat alkohol itu adalah mudah menguap. Dia akan mudah mengering di tangan. Nah, kita butuh sesuatu yang dapat melembabkan. Yang dapat melembabkan itu adalah cairan yang dinamakan gliserol atau gliserin. Karena gliserol adalah senyawa murni yang tidak berwarna, yang dapat mudah dilarutkan menjadi alkohol dan air, tetapi tidak menjadi minyak. Gliserol biasanya digunakan sebagai campuran yang digunakan untuk kosmetik atau skincare, karena gliserol mengandung bahan yang dapat melembabkan kulit. Karena mungkin bahan gliserol atau gliserin itu susah didapat, mungkin kita harus cari ke toko-toko kimia, dan kalau misalnya di lingkungan kita nggak ada, makanya pakai pengganti ini. Kalau aku dari Natur Republik. Nah, kenapa? Karena di sini mengandung nih, kalau kalian lihat komposisinya, nih kebaca nggak gliserol atau gliserol? Oke, nggak kelihatan ya. Nah, jadi kita butuh campuran sedikit supaya hand sanitizer yang kita buat itu tidak kering dan lembut di tangan. Makanya kita butuh sebuah campuran. Nah, bagaimana kalau misalnya di rumah kita nggak punya yang namanya aloe vera gel? Kalian bisa menggunakan air mawar. Di sini kita menggunakan air mawar.
Nih, ada beberapa merek hand sanitizer, Kitasi dan Clarence itu contohnya ini Kitasi, ada kandungan castor oilnya. Nah, kalau misalnya kalian tidak punya aloe vera gel, kalian bisa menggunakan air mawar ini. Kenapa? Karena air mawar ini mengandung castor oil. Nih, kalian bisa lihat di sini mengandung castor oil. Oke, ini hanya untuk cadangan aja kalau misalnya kalian nggak punya aloe vera gel. Oke, nah, lalu bagaimana dengan takarannya? Buat teman-teman yang belum tahu bahwa rumus pencampuran larutan yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 kali M2. Dimana V1 adalah volume alkohol, M1 adalah konsentrasi alkohol berapa persen, V2 adalah volume setelah dicampur, dan V2 itu didapatkan dari V1 ditambah N. N itu adalah nanti bahan yang akan kita campurkan. M2 adalah hasil akhir konsentrasi campuran, dimana yang akan kita ketahui hasil akhirnya itu alkohol yang masih terkandung itu berapa persen, supaya kita tahu bahwa alkohol itu tidak akan turun sampai di bawah 60%. Nah, di sini aku menggunakan alkohol 70%, dan nanti aku akan campurkan aloe vera gel ini sebanyak 10 ml. Oke, kenapa aku menggunakannya 10 ml? Karena supaya hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan, ketika aku menggunakan 10 ml aloe vera gel atau campuran, itu hasil akhirnya itu alkoholnya itu berkonsentrasi sebanyak 63%, dan itu masih di atas standar minimal bagaimana alkohol dapat membunuh kuman dan bakteri. Kan alkohol 70% dengan volumenya itu 100 ml. Oke, sekarang aku bakal tuangin ke dalam mangkok. Nah, untuk aloe vera gelnya, di sini aku menggunakan sendok takaran untuk obat, karena nih di sini itu ada takarannya. 1 sendok ini itu bertakar 5 ml. Jadi kalau misalnya aku membutuhkan 10 ml, berarti 2 kali sendok ini. Oke, setelah itu kita aduk-aduk sampai benar-benar larut. Oke, setelah larut semua, kita masukkan ke dalam botol semprot. Di sini aku punya botol kecil. Kalian bisa menggunakan botol bekas parfum atau bekas apapun, tapi sebelumnya harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Oke, udah jadi. Ini dia hasilnya. Ini aku nggak isi secara penuh. Tadi aku pindahin ke botol yang lebih besar lagi. Ini hanya untuk dibawa kemana-mana, jadi aku pakai botol yang lebih kecil. Kita tinggal semprotkan aja, terus kita usap-usap ke tangan kayak gini. Ini karena udah ada campuran lidah buayanya, maka terasa lembut di tangan. Oke, nah ingat, hand sanitizer itu bukan untuk membunuh virus, apalagi virus corona, tapi ini dapat mencegah. Hand sanitizer itu berbahan dasar alkohol sebagai antiseptik yang dapat membunuh kuman dan bakteri. Ya, jadi bukan membunuh virus, karena virus dan bakteri itu berbeda. Tapi ini dapat mencegahnya. Dan ini digunakan selagi keadaan darurat. Selagi teman-teman menemukan air dan sabun, itulah alat pembersih yang paling tepat. Oke? Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita sama-sama berdoa semoga virus corona yang sedang mewabah di Indonesia ini semoga cepat berakhir dan keadaan negara kita dapat kembali seperti semula. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.